Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdaljani dengan NIM 60800120021. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, di mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah Prasarana Wilayah dan Kota dengan dosen pengampu yaitu Pak Ian Awaluddin STMT. Ada beberapa dampak negatif akibat sampah jika tidak ditangani secara serius oleh berbagai pihak, yaitu pertama, menyebabkan kerusakan ekologis, yang kedua, menyebarkan penyakit, ketiga, menyebabkan terjadinya banjir, keempat, menyebabkan bau tidak sedap atau bau busuk, serta yang kelima, menyebabkan terganggunya estetik suatu daerah atau merusak nilai estetik suatu daerah. Sampah adalah masalah besar yang menjadi masalah nasional bahkan masalah universal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah memiliki maksud bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sebagai contoh, di tahun 2019, Kota Surabaya sudah mampu mengelola sampah menjadi energi listrik. Sampah plastik bisa menjadi aspal. Masih dibutuhkan inovasi-inovasi lain tentang pengolahan sampah agar menjadi sumber daya yang bermanfaat. Baik, kita masuk pada penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan sulit untuk diurai oleh proses alam. Selama ini, sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan atau CH4 yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberi kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang sangat lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk, ataupun bahan baku industri. Pengolahan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberi konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengolahan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengolahan sampah, meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu, organisasi persampahan dan pengolahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikutkan dalam kegiatan pengolahan sampah. Dalam rangka penyelenggaraan pengolahan sampah secara terpadu dan komprehensif,
pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam undang-undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Berdasarkan pemikiran sebagaimana yang telah diuraikan, pembentukan undang-undang ini diperlukan dalam rangka yang pertama, kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengolahan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, ketegasan mengenai larangan memasukkan dan atau mengimpor sampah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, ketertiban dalam penyelenggaraan pengolahan sampah. Yang keempat, kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengolahan sampah. Serta yang kelima, kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengolahan Lingkungan Hidup. Pokok kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah mengatur tentang penyelenggaraan pengolahan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai pemahaman saya tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Apabila terdapat kekeliruan dari saya,